dulu Mas. Ya, Bu. Siang Mas. Siang, Ibu. Mas Fatan ya? Iya. Bener kan? Betul. Oke Mas Fatan. Yang semalam menghubungi saya ya? Iya. Oke Mas Fatan. Sebelum itu biar kita kenalan dulu Mas Fatan ya. Iya. Oke. Kenalin nama saya Fatimah Mahdia. Mungkin Mas Fatan bisa panggil saya Bu Fatimah atau Bu Mahdia senyamannya Mas Fatan saja ya. Terus Mas Fatan panggilnya Mas Fatan atau Mas Fatan aja, Bu. Oh Mas Fatan ya. Iya. Oke Mas Fatan. Jadi langsung ke sini Mas atau dari mana dulu? Oh, tadi habis kuliah, terus ke kos teman, istirahat bentar, terus sudah janjian yang sama ibu kemarin Iya. di WA, dan habis itu ya udah ke sini. Berarti jadi kos temen ya? Iya. Berarti sebelum kos temen itu habis kuliah Mas ya? Iya. Habis kuliah, habis itu istirahat leleh dulu, kos temen gitu Mas ya? Iya. Oke, tadi gimana Mas? Berarti masuk UM ya? Atau Polinema? Nah, UM. Oh UM ya? Soalnya saya kayak semua tuh kurang jelas Mas. Iya. Kayak kayak UM ketika ada tapi kayaknya takut salah Iya. saya. Jadi nanya di anak UM ya berarti Iya. ya? Oke, tadi sebelum ke kampus jalannya gimana Mas? Arus jalannya? Harus jalan. Ah, Saya sih agak macet ya, bukan pagi-pagi kan kelas saya jam 7 ya, Bu ya. Ini kan pagi-pagi banget, terus lewat di jalan Surabaya itu macet banget, Bu. Karena kan ya emang berbarengan sama orang-orang yang berangkat sekolah, kayak orang-orang berangkat kerja, sama teman-teman yang berangkat kuliah juga. Jadi berbarengan di pagi-pagi hari ya, Bu ya. Jadi ya agak terhambat lah perjalanannya macam-macam. Lewatnya jalan Surabaya ya Mas ya? Iya, Oh berarti kosnya ada daerah situ ya? daerah situ, Bu. Daerah situ. Oh iya sih Mas, kalau jalan Surabaya itu mau macet pol ya. Iya. Apalagi tadi berarti ke kampusnya pagi Mas. Pagi, Bu. Oh. Terus kan anak UM ya, ada smart kidnya kan Ada sekarang. semarketnya juga, Bu. Saya juga anak UM Mas. Anak UM? Iya, lulusan anak UM. Lulusan anak UM, lulusan tahun berapa, Bu? Tahun 2019 Mas. 2019 Iya. detektif. Kalau 2019 masih belum ada smart kid. Oh. Sekarang saya udah pernah sih nyoba smart kid itu tapi gak sering. Jadi saya tanya dari pagi itu nggak kendalanya macet atau efektif itu smart kid itu? Antri, Bu, kayak biasanya sih, Bu. Macet ya. Oke, Mas Fatan. Mas Fatan karena udah menghubungi saya ya tadi malam, dan Mas Fatan juga sudah mengisi format konseling yang mana sudah Mas Fatan itu menuliskan gambaran secara umum permasalahan yang Mas Fatan alami. Mas Fatan, sebelum memulai sesi konseling pada siang hari ini, ada hal-hal yang perlu kita sepakati Mas Fatan. Contohnya seperti mungkin dari Mas Fatannya mau menyepakati, saya bercontoh dulu ya, misal kayak HP-nya harus dilingkar atau bagaimana. Mas Fatan ada request? Ikut dari ibunya Oh aja. ikut dari saya ya? Iya. Oke, kalau dari saya, demi kenyamanan kita bersama, agar tidak terdistraksi oleh apapun, HP itu diletakkan saja Mas, diheningkan dan nantinya bisa dimatikan terlebih dahulu agar tidak terdistraksi. Mungkin bisa diamankan dulu Mas HP-nya. Enggak bawa HP. Oh, gak bawa HP? Iya. Oke, baik. Berarti kita aman ya. Terdistraksi, terus HP saya juga tadi sudah saya heningkan. Iya. Ke Mas Fatan. Ada beberapa hal yang juga bakal kita sepakati Mas, seperti halnya durasi. Iya. Durasi di konseling. Nah, biasanya kita melakukan sesi konseling itu selama 45 menit Mas. Apakah dapat disepakati? 45 menit ya. Terus nanti juga saya akan membuat catatan, Iya. mencatat beberapa hal. Iya. Mas Fatan keberatan atau bagaimana? Tidak. Oke, baik ya. Nanti Ibu minta izin untuk membuat Iya. catatan dan untuk menuliskan beberapa informasi yang Mas Fatan ceritakan. Oke, pastinya Mas Fatan datang ke sesi konseling pada siang hari ini, Mas Fatan ingin menceritakan hal-hal yang tidak menyenangkan di hati Mas Fatan ya. Nah, karena itu Mas Fatan, berarti Mas Fatan datang ke sesi konseling pada siang hari ini atas kesukarelaan Mas Fatan ya. Iya, Bu. Benar seperti itu? Iya. Bukan tanpa dorongan Tidak atau ada. kedoktrin oleh orang-orang sekitar atau teman atau bahkan saudara dan orang tua? Enggak sih, Bu, karena ya pertama kemarin saya sendiri kan, karena saya juga punya masalah pada diri saya, sehingga saya pengen cari solusi dari masalah saya sendiri. Oke, berarti Mas Fatan datang ke sini atas kesukarelaan ya. Iya. Dan tanpa dorongan apapun. Jadi Mas Fatan pure 100% atas kemauan Mas Fatan sendiri untuk menjadi hidup yang lebih baik lagi dan lebih bermakna lagi seperti Iya. Mas ya. Iya. Oke, lalu di sini juga Mas Fatan bebas untuk menceritakan apapun itu, meskipun itu yang
tidak mengenakan di hati Mas Fatan itu, ibu berharap Mas Fatan benar-benar terbuka di sesi konseling ini agar kita sama-sama mendapatkan informasi yang dapat kita selesaikan nantinya di akhir, Mas ya. Nah, Mas Fatan di sini menceritakan apa saja tanpa ada yang ditutupi, dan Mas Fatan bebas menceritakan hal apapun itu. Seperti itu Mas Fatan ya. Iya. Oke, selanjutnya di sini juga ibu tentunya adanya akses kerahasiaan Mas Fatan, di mana nantinya Mas Fatan sudah bebas menceritakan apapun. Nah, di sini ada akses kerahasiaan di mana informasi yang Mas Fatan sampaikan itu tidak akan bocor dan tidak akan keluar dari ruangan ini. Gitu Mas Fatan ya. Apakah dapat disepakati Mas Fatan hal ini? Oke, baik Mas Fatan. Kalau sudah disepakati ya, berarti Mas Fatan sekarang ini sudah bebas dan ada kerahasiaan seperti itu. Oke, selanjutnya apa harapan Mas Fatan untuk datang ke sesi konseling ini? Apa harapan yang Mas Fatan harapkan itu apa dari sesi konseling pada siang hari ini? Ya, harapannya saya bisa kayak bisa menyelesaikan masalah saya sendiri dan bisa menemukan kayak kenapa sih aku kok bisa kayak gini sampai sekarang gitu. Oke Mas Fatan, sebentar lagi kita akan langsung mulai aja sesi konselingnya Mas Fatan ya. Sebelum itu ibu izin membuka catatan karena ibu tadi sudah sempat mencatat gambaran secara umum permasalahan dari Mas Fatan ya. Ibu izin buka buku boleh? Iya boleh. Nah, oke, Mas Fatan Aflahu Akmal ya. Oke, masa UM ini di sini permasalahan tertuliskan bahwasanya Mas Fatan akhir-akhir ini merasa selalu berantem dengan pasangan Mas Fatan, seperti itu? Iya, benar? Sering berselisih Mas Fatan ya, dan kesalahpahaman. Oke Mas Fatan, bisa diceritakan Mas Fatan bagaimana cerita yang lebih rincinya agar kita sharing aja di sini Mas Fatan cerita aja berantemnya seperti apa atau kesalahpahamannya seperti apa, mungkin Mas Fatan bisa diceritakan. Boleh? Oke. Jadi saya tuh juga beberapa kali ya sering kali berantem sama pacar saya gitu Bu. Karena ya memang karena hal sepele aja kita berantem gitu, kayak misal aku tuh gak balas chat dia karena aku memang saya tuh memang banyak kegiatan gitu Bu. Kayak kegiatan di perkuliahan, tugas-tugas perkuliahan, kemudian ada organisasi, kebetulan saya juga ikut di himpunan, dan juga ditambah tugas-tugas himpunan pastinya kan bakal tabrakan sama tugas-tugas kuliah juga, dan itu membuat saya ketetaran antara tugas kuliah dan juga tugas organisasi, sehingga saya beberapa kali itu tidak membalas pesan dari pacar saya itu ketika menghubungi saya karena saya memang lagi sibuk-sibuknya gitu. Nah dari hal-hal kecil kayak gitu pacar saya tuh kayak marah-marah gitu, kenapa sih kamu gak balas chat aku gini gitu. Oke, berarti Mas Fatan ini akhir ini sering berselisih karena hal-hal yang Mas Fatan tidak mengabari pacar Mas Fatan, dan akhirnya pacar Mas Fatan itu marah. Seperti itu Mas Fatan ya? Iya. Oke. Marahnya seperti apa Mas Fatan? Pacar Mas Fatan itu marah ngomel-ngomel atau marah yang mendiamkan Mas Fatan? Kalau pacar saya sih ngomel-ngomel terus ya Bu, kayak kamu gak sayang aku gitu-gitu Bu, kayak apaan sih, aku lagi ada kegiatan tau, kenapa sih kamu kok gitu banget dalam hati saya Bu. Itu ngomel terus Bu, terus pokoknya ngomel gitu Bu, kayak aduh gak berhenti nih orang gitu kan Bu. Terus ditambah lagi saya juga capek, ditambah omelan dia saya tambah capek. Berarti Mas Fatan di sini marahnya pacar Mas Fatan ada ngomel-ngomel, itu malah bikin Mas Fatan makin capek terhadap pacar Mas Fatan. Seperti itu Mas Fatan ya? Tuh, oke. Tadi Mas Fatan menyinggung bahwasanya Mas Fatan ngomel-ngomel juga, maksudnya kayak apa sih orang ini, tapi dalam hati Mas Fatan. Berarti Mas Fatan masih menyampaikan hal itu tidak secara langsung kepada pacar Mas Fatan, seperti itu Mas Fatan ya? Iya. Oke, secara langsung. Lalu Mas Fatan, selanjutnya apakah tadi kan Mas Fatan sempat menyinggung bahwasanya pacar Mas Fatan menganggap Mas Fatan itu tidak sayang terhadap pacarnya. Nah, dalam diri Mas Fatan sendiri, bagaimana rasa sayang Mas Fatan terhadap pacarnya Mas Fatan tersebut? Saya kalau rasa saya Bu ya, saya tuh kalau memang ada waktu ya Bu, saya tuh sering kali beberapa itu ngajak keluar dia, terus ikut dia apa yang dia mau, kayak misal ayo beli es krim walaupun saya nggak mau ya Bu, tapi udah ya beli es krim biar dia senang gitu Bu.
Nah terus kayak misal ayo keluar, aku nggak dulu deh kamu istirahat, oh kamu gak mau keluar sama aku ya, terus aku yain gitu bu, ya udah ya gak apa-apa biar senang aja gitu bu. Bukan karena biar senang aja, biar kayak dia merasa disayang gitu, tapi aku memang sayang sama dia dengan cara seperti itu bu. Oke, berarti Mas Fathan juga sudah melakukan hal-hal ya untuk mengantisipasi berantem itu. Namun akhir-akhir ini malah lebih sering berantem karena dari hal-hal kecil yang tadi seperti Mas Fathan tidak mengabari, hal-hal sepele dan tidak membalas pesan dengan cepat yang mengakibatkan pacar Mas Fathan marah seperti itu Mas Fathan ya. Iya bu. Oke, dari situ Mas Fathan apakah pernah untuk mencoba memberikan pengertian kepada pacar Mas Fathan, kayak kan tadi Mas Fathan ngomongnya kan aku juga capek namun dalam hati, itu apakah pernah tersampaikan secara verbal kepada pacar Mas Fathan? Pernah bu, saya dulu banget ya bu, pak masalah pacaran itu saya udah bilang bu kalau nanti tuh nggak semuanya tentang kamu, nggak kayak beberapa part itu, beberapa kesempatan aku tuh gak bisa ketemu sama kamu, gak bisa ngobrol sama kamu, ataupun hal-hal yang berinteraksi dengan kamu tuh aku gak bisa beberapa hal, karena ya memang pasti kita ada kesibukan masing-masing gitu bu. Tapi di waktu itu ya pacar saya ya oke-oke aja, tapi setelah berjalannya waktu kok dia kok marah-marah gitu bu. Oke, saat pacar Mas Fathan marah-marah seperti itu, kalau perasaan apa yang muncul selain rasa capek terhadap pacar Mas Fathan? Selama saya capek karena ada tugas juga ditambah omelan-omelan dia gitu ya. Saya sih kayak kesel juga sih bu, kayak kenapa sih kok kamu nggak bisa ngerti aku, karena aku lagi capek, emang aku harus terus-terusan nurutin apa yang kamu mau, sedangkan aku juga punya kesibukan sendiri, aku pengen sendiri dulu, gak semuanya kok tentang kamu gitu. Oke, berarti Mas Fathan selain rasa capek itu juga ada rasa kesal ya terhadap pacar Mas Fathan. Oke, dalam diri Mas Fathan sebenarnya tadi kan juga sudah mengatakan bahwasanya Mas Fathan sangat sayang sekali dengan pacar Mas Fathan ini. Namun beberapa waktu saat bertengkar atau saat berselisih itu pacar Mas Fathan seringkali mengatakan kamu tidak sayang aku ya itu. Nah, menurut Mas Fathan itu kenapa pacar Mas Fathan sampai mengatakan hal seperti itu? Ya mungkin karena saya kurang apa ya bu, kurang mengabari dia, kayak kurang cepat membalas pesan dia ketika saya ada kegiatannya, karena memang saya memberikan kegiatan saya terlebih dahulu dibandingkan membalas chat pacar saya terlebih dahulu, karena ya prioritas kegiatan saya dulu gitu bu. Oke, saya paham ya. Berarti Mas Fathan di sini menyadari bahwasanya faktor pacar Mas Fathan marah atau dalam itu karena tidak mengabari dan tidak membalas pesan Mas Fathan, seperti itu ya. Iya bu. Oke, di sini tapi Mas Fathan sudah pernah ini berkomunikasi dengan pacar Mas Fathan bahwasanya memberikan explain seperti itu Mas Fathan. Eh, Belum sih bu, cuma kadang-kadang sih secara singkat aja bu. Oke, saya paham ya apa yang Mas Fathan rasakan, di mana Mas Fathan kesal, capek, di mana Mas Fathan sudah melakukan banyak aktivitas. Mas Fathan kayak waktu ngabarin kok malah diomelin, dibilangnya tidak sayang dengan halnya. Berarti dalam diri Mas Fathan itu Mas Fathan sangat sayang sekali. Namun dapat saya ibu bisa menyimpulkan ya bahwasanya Mas Fathan sayang, namun Mas Fathan masih ada rasa Mas Fathan itu bingung bagaimana cara menyampaikan kasih sayang Mas Fathan kepada dia. Saya sih nggak bingung cara menyampaikan kasih sayang itu. Saya tuh kasih sayang ketika saya bisa meluangkan waktu ke dia gitu, bisa ngobrol sama dia itu kayak udah termasuk kasih sayang sih menurut saya. Oke, Mas Fathan, meluangkan waktu Mas Fathan itu adalah merupakan salah satu kegiatan yang itu Mas Fathan sudah menyalurkan kasih sayangnya ke Mas Fathan kepada pacar Mas Fathan ini. Oke, baik Mas Fathan. Tadi Mas Fathan juga sudah menyinggung bahwasanya sering berantem dan lain halnya. Harapan Mas Fathan dalam hubungan ini tuh bagaimana Mas? Ya harapannya saya dan pacar saya bisa saling mengerti ya buat kesibukan saya dan juga kesibukan dia, gimana pacar saya bisa mengerti kalau saya ada kegiatan itu memang slow respon dan tidak bisa secara cepat membalas pesan dia ketika dia menghubungi saya gitu. Lebih ke saling memahami aja. Oh, ingin yang saling memahami ya Mas Fathan ya, saling memahami dan saling melengkapi ya pastinya Mas ya, karena pacaran ini. Nah, dari hubungan ini apakah Mas Fathan itu kebanyakan merasakan kasih sayang yang Mas Fathan dapatkan atau malah omelan yang sering Mas Fathan dapatkan dari pacar Mas Fathan ini? Omelan sih bu, omelan banget bu.
sih kamu gini kok gak balas chat aku, masa kan bisa kamu gini depan gini kayak aduh gitu. Oke, berarti lebih sering mendapatkan omelan ya Mas Fatan ya. Oke, di sini waktu Mas Fatan dapat omelan tadi kan menunjukkan rasa Mas Fatan tuh capek, Mas Fatan kesal terhadap pacar Mas Fatan ini ya. Dan akhirnya Mas Fatan saat kesal atau saat capek itu biasanya Mas Fatan itu bertindak bagaimana? Oh ya udah, saya lebih memilih nggak membalas dia gitu, kayak ya udah saya itu memilih kayak nggak berinteraksi sama dia dulu, menenangkan diri dulu, kayak main sama teman sendirian, keluar dari lagu gitu. Oke, dan apakah cara yang Mas Fatan lakukannya itu tidak berinteraksi terlebih dahulu dengan pacar Mas Fatan dan malah mencuekkan ya, sebenarnya jadi kan sudah mengabari terus diomelin, akhirnya Mas Fatan memilih untuk diam terlebih dahulu. Nah, apakah itu ini membantu Mas Fatan dalam baikan dengan pacar Mas Fatan atau malah bagaimana Mas Fatan? Kalau dari saya membantu saya buat menangani diri dulu saya, karena yang memang ketika saya nggak berinteraksi dengan dia itu jauh lebih tenang, jauh lebih dingin dibandingkan ketika ada masalah saya langsung ke dia, itu malah emosi saya makin nambah karena ketemu pacar saya ini, terus hal-hal yang kurang menyenangkan takut diucapkan dari mulut saya. Jadi saya lebih memilih dia terlebih dahulu, mendingan kepala dulu, hati dulu, baru saya ketemu dia. Oke, berarti cara yang Mas Fatan lakukan itu adalah cara menenangkan Mas Fatan terlebih dahulu ya, agar tidak terlalu menyakiti, tidak menambah menyakiti pacar Mas Fatan, seperti itu Mas Fatan. Oke. Dalam diri Mas Fatan, sebenarnya apa yang ingin dilakukan Mas Fatan terhadap pacar Mas Fatan ini? Jika saat marahan itu, Jika saat marahan, iya, saya ngelakuin apa? inginnya biar baikan. Kan tadi Mas Fatan menjelaskan bahwasanya Mas Fatan mengurangi interaksi terlebih dahulu, itu membuat Mas Fatan tenang. Namun, apakah itu juga membuat pacar Mas Fatan tenang? Cara Nah, tersebut. saya kurang paham ya Bu, harusnya ya bisa sih Bu, bisa membuat pacar saya tenang, karena ya kita gak saling berselisih terlebih dahulu, gak saling bertengkaran, karena ya memang saya tuh diamnya gak sampai seminggu, 3 hari, 2 hari, ya sehari udah itu langsung kamu putus itu. Oke. Tadi Mas Fatan sudah menjawab dengan baik dan namun saya mendengar kurang paham bagaimana apa yang sebenarnya dirasakan oleh pacar Mas Fatan. Nah, di sini kurang paham berarti apa yang tidak dipahami oleh Mas Fatan? Bagaimana perasaan dia ketika kita nggak interaksi 1 hari aja gitu Bu, karena memang saya tuh udah pernah bilang gitu Bu, kalau aku marah aku tuh lebih milih diam ya, aku gak mau interaksi sama kamu, aku gak mau ngobrol sama kamu dulu biar aku tenang, takutnya saya tuh makin melunjak emosi saya, dan pacar saya tuh kayak ya udah menyetujui gitu Bu. Oke. Tadi Mas Fatan juga sudah sempat ngobrol ya dengan pacar Mas Fatan bahwasanya emang cara Mas Fatan menenangkan diri adalah mengurangi interaksi. Dan apakah Mas Fatan sudah pernah menanyakan juga bagaimana cara pacar Mas Fatan dalam menenangkan diri juga saat lagi berselisih Mas Fatan? Kalau pacar saya sih ini Bu, lebih apa ya, kayak langsung gitu Bu, langsung ya udah selesai itu hari ini juga gitu Bu, kayak langsung ketemu gitu, berbeda dengan saya yang memang butuh sendiri dulu buat tenangin diri gitu. Oke, berarti di sini adanya kesenjangan Mas Fatan ya, di mana Mas Fatan ingin kalau lagi berantem tuh inginnya kurangi interaksi, namun ternyata pacar Mas Fatan jika lagi berantem itu pengen langsung ketemu. Oke, di sini Mas Fatan apakah sudah pernah untuk mengkomunikasikan hal ini dengan pacar Mas Fatan untuk menemukan titik tengahnya? Belum sih Bu. Oh, belum Mas Fatan ya? Belum. Makanya Mas Fatan itu kurang paham juga apa yang dirasakan sebenarnya oleh pacar Mas Fatan tadi. Oke, Mas Fatan. Di sini ibu paham sekali apa yang Mas Fatan rasakan. Mas Fatan kesal, Mas Fatan capek, dan Mas Fatan sudah pernah ngomong kok aku ke pacarku ini, cuma pacarku kurang
sebentar, tapi harapannya saya dengan itu bisa terus bersama gitu. Oke, misalkan harapan dalam hubungan ini tuh benar-benar ingin lanjut misalkan ya. Iya. Oke, apa beberapa tindakan apa yang Mas Fatan sudah lakukan untuk tetap hubungan ini tuh memperjuangkan hubungan ini, Mas Fatan? Ya saya Bagaimana menurut Mas Fatan apa caranya agar hubungan ini tetap berlanjut? ya saya lebih ini sih Bu, bagaimana cara saya bisa mengkomunikasikan secara rinci dengan saya kayak aku dari jam segini sampai jam segini nggak bisa BKT ya, jadi mohon maaf kalau aku nggak bisa balas chat kamu, balas pesan kamu ataupun hal lain yang berhubungan dengan kamu. Kemudian ya saya juga sempat bilang tadi ya Bu ya, menonton beberapa waktu buat kemudian ngobrolin ketika ya saya memang lagi luang banyak kegiatan dengan aku. Oke, Mas Fatan, berarti Mas Fatan itu ingin mengkomunikasikan hal penting ini ya Mas ya, dengan kepala dingin tentunya. Nah, berarti harapan Mas Fatan hubungan ini juga sudah besar dan ingin berlanjut sampai nanti ya Mas Fatan harapannya ya. Lalu Mas Fatan juga ingin mengkomunikasikan hal itu dengan pacar Mas Fatan, dan itu apakah sudah terrealisasikan Mas Fatan? Ya masalah tidak ngabari, tidak ngebahas pesan, dan kayak aku tuh sayang ke kamu tapi kamu tolong pahami aku, atau bagaimana kamu dalam menyelesaikan masalah itu, gimana kita mencari titik tengahnya seperti itu. Sudah sudah tapi cuma ya sekali sih, yang kayak aku tuh jam segini sampai jam segini nggak dipegang HP, tapi kayak saya udah pernah bilang kayak aku ada kegiatan ya udah cuma gitu aja Bu, tapi sakit sih. Menurut Mas Fatan, bagaimana agar hubungan ini tuh lebih terjalin lebih lama dan pacar Mas Fatan merasakan kasih sayang Mas Fatan yang Mas Fatan berikan gitu? Ya saya pastinya lebih ini ya Bu, lebih mengkomunikasikan kegiatan saya kayak apa, mengeksplainkan ke dia bahwasanya ini loh aku kegiatan gini, aku nggak bisa kalau memang harus membalas pesanmu secara cepat gitu, karena aku memang ada yang tanggung jawab perlu diselesaikan gitu. Terus kemudian kayak bisa ketemu nih Bu, kita obrolin dari bahasa kita kemarin gimana nih, enaknya kita gimana, maaf ya saya minta maaf Bu, maaf ya kalau aku gini karena aku memang ada kegiatan yang gak bisa banget interaksi ngobrol yang kayak hari-hari sebelumnya, hari-hari kemarin gitu ya, gitu sih Bu. Lebih ke ngobrol dan komunikasi secara intens aja sih kalau ada kegiatan. Berarti hal-hal yang Mas Fatan lakukan adalah mengkomunikasikan lebih lanjut ya Mas ya, lebih rinci lagi dan agar semuanya lebih jelas seperti itu Mas Fatan ya. Oke, di sini menurut Mas Fatan apa yang langkah yang paling efektif menurut Mas Fatan dalam jangka dekat ini agar pacar Mas Fatan itu percaya bahwa Mas Fatan itu sayang kepada dia, dan istilahnya itu ini agar pacar Mas Fatan itu yakin kepada Mas Fatan. Apa langkah yang akan Mas Fatan lakukan ke depannya? Ya karena untuk langkah ke depannya itu karena kan memang setelah ini kita sama sekarang kita sudah 3 hari ya, setelah ini kan ada UTS ya, pasti hari libur kan ada liburnya juga, peran di organisasi juga agak enggak udah beberapa udah selesai. Nah dari situ saya bisa lebih intens itu kayak komunikasi sama dia, ketemu sama dia, ngajak jalan-jalan dia, kayak beli es krim, beli apa, beli something yang dia suka, and ya dia kayak ya, rasa nyaman gitu Bu. Dan saya juga bisa merasa nyaman ketika kita bisa ngobrol hal-hal yang nggak perlu diomongin, mungkin orang-orang yang itu nggak normal tapi bagi kita normal, itu kayak bisa menggerakkan hubungan kita juga lebih berkomunikasi, ketemu dan melakukan hal-hal yang buat kita senang hari-hari, bukan senang hanya karena satu pihak aja. Berarti misalkan itu harapannya adalah mengkomunikasikan lebih quality time lebih lama ya dengan pacar Mas Fatan agar saling memahami juga. Mungkin kemarin sempat berselisih karena sibuk saja seperti itu Mas Fatan ya. Berarti Mas Fatan tidak sayang seperti itu. Oke, Mas Fatan. Selanjutnya mungkin Mas Fatan bisa menceritakan lagi
atau bagaimana? Ya bisa sih Bu, karena kan memang pacar saya tipe orang yang ketika ada masalah tuh lebih pengen ketemu dibandingkan dengan saya. Ya udah, kita fleksibel aja, bisa di WA, bisa video call gitu. Pacar saya yang memang maunya tuh secara langsung gitu Bu. Jadi menurut saya dari komunikasi dan juga interaksi secara langsung itu bisa membuat hubungan kita bisa semakin bertambah sehingga kita bisa lama-lama bersama untuk menjalin sebuah cerita gitu Bu. Oke, baik. Itu Mas Fatan, dapat saya simpulkan dalam Mas Fatan di sini sudah menyadari ya bahwasanya kemarin-kemarin itu sempat berselisih karena kurangnya komunikasi seperti Mas Fatan ya. Tadi Mas Fatan juga menyebutkan bahwasanya setelah semua sibuknya sudah diselesaikan, Mas Fatan akan kembali lagi dengan pacar Mas Fatan dan akan mengkomunikasikan hal itu, hal-hal yang pernah terjadi dan itu membuat tidak enak hati itu kepada pacar Mas Fatan lebih lanjut seperti Mas Fatan ya, agar sama-sama enak. Oke Mas Fatan, di sini Ibu izin menyimpulkan dari awal Mas Fatan bercerita kepada Ibu ya, dimana tadi Mas Fatan di awal mengatakan bahwa Mas Fatan sering berantem dengan pacar Mas Fatan karena hal-hal sepele seperti tidak mengabari, tidak balas pesan, dan itu membuat pacar Mas Fatan itu ngomel-ngomel dan malah bikin Mas Fatan itu capek dan rasa kesal dengan dia. Dan ternyata hal itu disebabkan oleh kurangnya komunikasi, di mana Mas Fatan tadi masih menyimpan rasa kayak apa sih ini kok ngomel-ngomel gitu. Ternyata itu tidak adanya komunikasi dua arah Mas Fatan ya. Seperti itu, apakah benar? Iya. Oke, disebutkan bahwasanya tidak ada komunikasi dua arah Mas Fatan ya. Dan tadi Mas Fatan juga sudah mengucapkan bahwasanya setelah ini Mas Fatan akan lebih mengkomunikasikan lagi dengan pacar Mas Fatan, karena harapannya Mas Fatan bisa lanjut lebih lama dengan pacar Mas Fatan yang sekarang, karena Mas Fatan benar-benar sayang terhadap pacar Mas Fatan tersebut ya. Oke Mas Fatan, sini karena waktu kita sudah menunjukkan ya udah 40 menit berlalu, mungkin Mas Fatan apa yang sudah Mas Fatan dapatkan dari diskusi ini? Ya, saya merasa lebih lega ya Bu, dan saya juga memahami bahwa komunikasi penting ketika kita menjalin sebuah hubungan dengan seseorang, karena kalau komunikasinya ya gak secara baik itu bisa membuat antara satu orang dengan satu orang lain itu salah paham dan menimbulkan hal-hal yang kurang menyenangkan gitu. Oke, berarti Mas Fatan sudah merasa lega ya. Oke, dari sesi konseling ini Mas Fatan sudah merasa lega dan sudah sadar akan ternyata komunikasi itu penting seperti itu Mas Fatan ya. Oke, sini sesi konseling kita sudah selesai dan Mas Fatan juga sudah sadar dan sudah lega. Apa kesan-pesan Mas Fatan terhadap sesi konseling pada siang hari ini? Ya, saya senang ya Bu, maksudnya ternyata saya sering bentar tuh gara-gara kurangnya komunikasi. Oke Mas Fatan, sekarang sudah menemukan titik tengahnya ya, dan setelah ini Mas Fatan akan lebih komunikasi lagi dengan pacar Mas Fatan seperti itu. Oke baik Mas Fatan, waktunya sudah habis. Setelah yang tadi kita sepakati di awal bahwasanya kita hanya 40 menit saja, nanti mungkin Mas Fatan bisa menghubungi saya lagi. Saya ingin tahu progres Mas Fatan seperti apa. Nanti kita jadwalkan di hari yang sama. Bersedia Mas Fatan? Boleh. Di jam yang sama juga, Ya, mungkin bersedia ya. Oke, agar mengetahui perkembangan Mas Fatan dari minggu ini ke minggu depan seperti Mas Fatan ya, bersedia? Iya. Oke Mas Fatan, mungkin Mas Fatan sudah bisa melakukan aktivitasnya kembali. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk ke sesi konseling ini. Ibu sangat bangga terhadap kesadaran Mas Fatan bahwasanya Mas Fatan benar-benar mau memperjuangkan hubungan tersebut dan ingin berusaha lebih untuk mengkomunikasikan itu dengan pacar Mas Fatan seperti itu ya. Ibu sangat bangga karena Mas Fatan sebagai laki yang akan bertanggung jawab ya Mas Fatan ya. Oke baik, terima kasih Mas Fatan, mungkin bisa. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih kembali Mas Fatan.